Shalom saudara, selamat siang semuanya. Dan hari ini adalah minggu-minggu Paskah. Dan pada saat ini kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus yang ada di kayu salib, yang pasti untuk menebus dosa kita sehingga kita tidak berada di dalam penghakiman yang kekal. Maka dari itu kita saat ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan, karena hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah, karena Dia telah mengorbankan tubuhnya, mengorbankan dirinya supaya kita tidak dihukum dan tidak masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Mari kita sembah Tuhan, kita memuliakan nama Dia. Amin Tuhan. Kita katakan sekali lagi, kami bebas Tuhan oleh darah-Mu. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku segenap hati. Katakan, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang, dan penebusan-Mu Tuhan di kayu salib yang membuat kami terbebas dari dosa. Kau sungguh baik
kasih-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Engkau mengorbankan nyawa-Mu, Engkau rela disiksa. Itu bagi siapa? Itu bagi kami, sehingga kami terbebas dari penghukuman, sehingga kami terlepas dari belenggu dosa yang masih ada saat ini. Tapi biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mempercayakan semuanya kepadamu dan penebus-Mu Tuhan, penebusan-Mu di dalam kehidupan kami, biarlah kami tidak sia-siakan Tuhan. Dan biarlah kami tetap mengikuti-Mu Tuhan sampai seumur hidup kami. Dan terima kasih Bapa, dan terima kasih Yesus. Biarlah sebentar hamba-Mu akan men-sharingkan firman pada siang hari ini. Biarlah hamba-Mu menyampaikan sharing firman Tuhan dengan kata-kata, dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat dapat mudah mengerti akan pelajaran dari firman-Mu. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang. Apa kabar semuanya dan bagaimana kabarnya saudaraku pada siang hari ini? Dan minggu ini seperti yang tadi saya bilang, kita mau merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu Jumat Agung dan setelah itu Paskah. Dan kita bersyukur bahwa semua karya Tuhan di dalam kehidupan kita, yang puncaknya adalah Tuhan mati di kayu salib, itulah karya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia yang tidak layak, kita manusia yang banyak sekali dosa, kita ditebus, kita dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Dan siang ini kita mau belajar bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikut Tuhan, kita harus tahu dan kita harus mengerti bahwa setiap Paskah Tuhan, setiap peringatan hari Paskah, kita harus memperingatinya. Supaya apa? Supaya kita sadar dan kita teringat terus akan pengorbanannya bagi kita. Sebetulnya di setiap hari, di setiap kehidupan kita juga harus tetap terus mengingat bahwa Tuhan Yesus itu mati buat kita loh. Dan kita harus sadar bahwa kasih Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar lebih dalam lagi bahwa terkadang ada sesuatu hal atau sesuatu kejadian yang di dalam firman Tuhan yang bisa dikatakan dimanfaatkan oleh sebagian orang atau sebagian pengkhotbah, penginjil atau gembala. Khususnya kita akan bahas tentang perjamuan kudus, perjamuan suci. Nah, tapi sebelumnya itu sebetulnya di dalam perjamuan. Nah, di dalam perjamuan itu bukan hanya pada waktu Tuhan Yesus ini melakukan perjamuan Paskah yang terakhir kali untuk Tuhan Yesus, tetapi kita kadang di dalam kehidupan kita saat ini kita juga melakukan peringatan dengan melakukan perjamuan. Contohnya, mungkin kebetulan istri saya hari ini ulang tahun. Nah, biasanya kita melakukan makan-makan, perjamuan, mungkin dinner, atau mungkin saudara-saudara yang saat ini mau memperingati ulang tahun perkawinan, bisa melakukan perjamuan, bisa melakukan dinner bersama pasangan Anda yang pasti. Nah, hal itu digunakan untuk memperingati hal tersebut, memperingati kelahiran pasangan kita, memperingati juga hari ulang tahun pernikahan kita. Ingat-ingat, jadi dulu pernikahan kita seperti ini ya, kita mempersiapkan pernikahan seperti susah payah ya. Nah, itu
adalah sebetulnya cuman untuk memperingati bahwa perjamuan hari ini yang kita lakukan atau dinner malam ini loh, kita cuma mau mengingatkan kembali bahwa dulu 10 tahun lalu, 5 tahun yang lalu kita melakukan pernikahan yang suci loh di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita mungkin kita pernikahannya mewah loh, di gedung yang mewah, dihadiri oleh 5.000 orang, 3.000 orang. Nah, itu cuma sekedar untuk memperingati kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, di dalam perjamuan suci yang Tuhan lakukan pada waktu sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengatakan bahwa ayo murid-muridku, kita mengadakan perjamuan Paskah. Dan perjamuan Paskah, peringatan Paskah ini sebetulnya sudah ada sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu ada waktu pada zaman Musa pertama kali. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan ingin mengadakan perjamuan malam atau untuk memperingati hari Paskah. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi aku tidak akan bersama-sama dengan kalian. Dan pada waktu itu Dia berkata bahwa aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Mungkin pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu menderita apa. Nah, karena Tuhan Yesus juga tidak mungkin menceritakan apa yang akan Tuhan Yesus alami. Tetapi kemudian di Lukas 22 ayat 17 sampai 19, kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Sekali lagi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus mengorbankan, menderita untuk kita. Kita lihat lagi, dibahas lagi di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Di konteks ini, Rasul Paulus membahas tentang perjamuan malam, dan dia mengambil perjamuan malam yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Garis besar adalah tubuh. Di ayat 24, tubuh ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, darahku menjadi peringatan akan aku. Sekali terkadang perjamuan suci yang Tuhan lakukan, atau mungkin yang kita lakukan di setiap ibadah kita, karena mungkin perjamuan kudus, perjamuan suci berbeda-beda dilakukan oleh setiap gereja. Mungkin ada yang seminggu satu kali, sebulan satu kali. Kalau saya juga membaca menelaah, kalau di daerah Yahudi, masih di Israel, itu perjamuan Paskah hanya setahun satu kali. Itu sebetulnya tidak ada kata yang baku atau yang pasti berapa kali untuk melakukan perjamuan kudus. Dan Tuhan Yesus juga tidak mengatakan bahwa ini loh kamu harus melakukan perjamuan kudus seminggu satu kali, tiap hari, atau sebulan satu kali. Tidak seperti itu. Nah, kita kembali ke konteksnya. Kita mau lihat bahwa sebetulnya perjamuan kudus ini tubuh dan darah Yesus
pada waktu peringatan perjamuan ini, untuk kedepannya, untuk zaman perjanjian baru ini yang kita saat ini jalani adalah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Untuk memperingati sekali lagi Tuhan Yesus menderita buat kita supaya kita diselamatkan dari penghukuman kekal. Tetapi terkadang perjamuan suci ini disalahgunakan atau mungkin ditafsirkan dengan berbeda. Perjamuan kudus ini, apabila kamu melakukan perjamuan kudus ini, mungkin saya tidak tahu, gembala saya juga tidak menghakimi. Semoga yang saat ini mendengar dan melihat mungkin akan lebih tahu dan lebih jelas lagi. Ini loh, kalau kamu makan tubuh dan darah Yesus, kamu akan sembuh. Ini loh, kalau kamu minum tubuh dan darah Yesus, bebanmu loh akan berkurang, akan diangkat. Ini loh, kalau kamu makan tubuh perjamuan suci, kamu akan minum. Kalau kamu minum ini loh, keuangan kamu akan diberkati. Mungkin ada beberapa atau mungkin banyak gembala-gembala yang menafsirkan seperti itu. Kita bisa lagi kembali ke firman Tuhan. Perjamuan suci, perjamuan kudus bukan fungsinya seperti itu. Bukan supaya kalian sembuh dari sakit, bukan supaya kalian diberkati, bukan kalian supaya mungkin dosamu diampuni, bukan. Yang mengampuni dosa, yang menyembuhkan kamu dari penyakit, yang memberikan keuangan yang bagus, yang baik, itu adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan perjamuan sucinya. Perjamuan suci hanya untuk memperingati kejadian akan Tuhan Yesus saat mati di kayu salib. Titik, seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa jangan terlalu mensakralkan, jangan terlalu bisa dikatakan fanatik akan perjamuan kudus. Wah, kalau aku nggak perjamuan kudus, aku nggak sembuh. Kalau aku nggak makan dan minum, aku nanti bingung, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan seperti itu lagi. Perjamuan kudus hanya untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan kita harus belajar bahwa kita harus benar-benar bisa tahu kebenaran akan firman Tuhan. Jangan sampai untuk kepentingan tertentu, atau supaya untuk jemaat datang, atau supaya untuk jemaat mungkin setia, kita menyalahgunakan firman Tuhan, menyalahgunakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu sungguh tidak baik di dalam kebenaran firman Tuhan, dan sungguh Tuhan tidak suka akan perbuatan itu. Dan mari saat ini kita harus mengerti bahwa setiap kali menerima perjamuan kudus, kita harus ingat bahwa ini loh, tubuh dan darah Yesus ini peringatan Tuhan akan engkau yang menderita di kayu salib. Akan peringatan akan engkau loh Tuhan, engkau rela mati bagi aku. Dan maka dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan besok Jumat Agung adalah peringatan di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan marilah saat ini kita lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan. Kita lebih lagi mendalami lagi tentang firman Tuhan, sehingga kita tidak terjerumus dalam firman Tuhan yang tidak ada kebenarannya, dengan penafsiran yang menurut keuntungan mungkin orang tertentu yang pengen atau yang mau untuk mengambil keuntungan dari jemaat-jemaat, mengambil keuntungan dari jiwa-jiwa. Tapi biarlah saat ini kita sudah tahu bahwa kebenaran Tuhan seperti itu, dan perjamuan kudus berfungsi untuk memperingati kejadian akan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, mari saat ini kita mau berdoa. Dan mungkin teman-teman saudara-saudaraku yang mungkin belum tahu tentang kebenaran firman ini, mari saat ini
Kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada jalan yang benar, kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini pada siang hari ini menjadi pembukaan pemikiran buat saudara-saudara bahwa perjamuan kudus, perjamuan suci memang harus diterima dengan keadaan, dengan diri kita yang berserah kepada Tuhan, dengan keadaan diri kita yang mau bertobat, dengan keadaan diri kita yang Tuhan, aku mau menerima tubuh dan darah-Mu dengan kerendahan hatiku, dengan penyerahan diriku, dengan pertobatanku kepada Engkau, sehingga aku layak menerima tubuh dan darah-Mu. Karena ini tubuh dan darah-Mu yang suci, untuk memperingati bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Maka dari itu Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan kematian-Mu di kayu salib. Dan kami tidak ingin saat besok kami dipanggil, saat kami meninggal, kami berada di dalam penghukuman yang kekal. Karena kami tidak setia, karena kami tidak taat, karena kami tidak mengerti tentang firman-Mu. Tapi biarlah Engkau membawa kami ke dalam kerajaan surga bersama Engkau. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman pada siang hari ini menjadi kekuatan, menjadi pembukaan jalan bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukan rencana kami. Dan kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat siang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.